Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 2 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Kita menantikan langit dan bumi yang baru. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita saat ini diambil dari Injil Markus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita saat ini diberi judul Kewajiban Umat Beriman. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan kewajiban setiap orang dalam suatu negara sebagai seorang warga negara. Setiap orang patutlah melaksanakan kewajiban itu. Kerap kali orang lalai dan menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Membayar pajak bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian negara demi kesejahteraan hidup bersama. Ketika seseorang membayar pajak, ia telah menunjukkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada negara. Di sisi lain, ia juga telah menjalankan salah satu kewajibannya sebagai manusia yang percaya kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya di dunia.
Dalam bacaan Injil kita hari ini, dikisahkan tentang Yesus yang ditantang oleh beberapa orang Farisi dan Herodian dengan sebuah pertanyaan tentang membayar pajak. Mereka berkata, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Seperti kita tahu, orang-orang Yahudi harus membayar pajak kepada pemerintah Roma atau kaisar yang berkuasa saat itu. Mereka harus membayar pajak kepada pemerintah. Jika tidak, mereka akan disebut sebagai pemberontak. Mereka berpikir, jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak, maka hal itu akan menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang Yesus, dengan alasan bahwa Yesus melawan pemerintah Roma. Demikian tentu Yesus akan dilaporkan dan tentara Romawi pasti akan menangkapnya dan pemerintah Romawi akan menghukumnya. Yesus tahu kemunafikan hati mereka, sehingga ia memberi jawaban tak terduga dan membuat mereka heran. Ia berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa di dalam dunia ini, kita tidak hanya sebagai umat Allah, tetapi juga adalah warga negara dalam suatu negara. Di dalam negara ada pemerintah yang memiliki kuasa untuk mengatur hidup warganya. Sebagai umat beriman yang baik, kita tentu akan berupaya untuk taat kepada Allah, tetapi juga kepada pemerintah. Janganlah kita rajin mengikuti ibadah, tetapi melalaikan peran kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kita perlu menjaga keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Kita sebagai umat Allah, tetapi kita juga adalah seorang warga negara. Semoga demikian. Amin.